Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di pertemuan kita ke-10 ini, kita akan membahas mengenai permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar pada fungsi nonlinier. Oke. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rizky Nurfadila, saya mahasiswa matematika, pendidikan matematika, NIM saya 180856064. Selain suka berhitung, saya juga suka berkata-kata ternyata. Oke, selanjutnya mengenai fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar pada fungsi nonlinier. Ternyata untuk fungsi permintaan dan penawaran serta keseimbangan pasar di nonlinier itu sama dengan saat kita mempelajari dulu ketika di fungsi linier gitu. Nah, fungsi permintaan sendiri itu yang menghubungkan variabel harga dan variabel jumlah yang diminta. Sedangkan fungsi penawaran itu menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah barang atau jasa yang ditawarkan gitu. Dan nanti di akhir akan ditunjukkan bagaimana tabel permintaan dan tabel penawaran. Begitu pula yang fungsi keseimbangan sama dengan yang fungsi linier kemarin. Fungsi dikatakan mengalami keseimbangan pasar jika suatu berada dalam keseimbangan apabila jumlah barang yang diminta di pasar sama dengan jumlah yang ditawarkan gitu. Jadi nanti ada persilangan antara jumlah antara permintaan dan penawaran. Nah, di titik bertemunya garis penawaran dan permintaan itu nanti akan terjadi namanya keseimbangan pasar. Selanjutnya mengenai analisis pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Pajak atau subsidi menyebabkan harga jual yang ditawarkan oleh produsen berubah, tercermin oleh berubahnya persamaan penawaran sehingga harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar pun berubah gitu. Ternyata yang mempengaruhi harga keseimbangan, jumlah keseimbangan itu ada pajak sama subsidi. Nah, analisisnya ketika pajak itu menyebabkan harga keseimbangan menjadi lebih tinggi dan jumlah keseimbangan menjadi sedikit. Berarti harga keseimbangan ketika dipengaruhi pajak itu harganya tinggi tetapi jumlah keseimbangannya sedikit. Sedangkan kalau subsidi sebaliknya, kalau subsidi itu harga keseimbangannya lebih rendah tetapi jumlah keseimbangannya lebih banyak. Begitu. Oke, selanjutnya mengenai grafik fungsi keseimbangan nonlinier. Diketahui KD itu menunjukkan jumlah permintaan, QS itu jumlah penawaran, dan E itu titik keseimbangan, PE harga keseimbangan, dan QE jumlah keseimbangan. Nah, bisa dilihat dalam grafik tersebut, grafik QS sama QD. Nah, ternyata dalam grafik tersebut digambarkan bahwa garis QD sama garis QS saling berpotongan bertemu di titik E. Nah, titik E itu yang dinamakan dengan keseimbangan pasar pada fungsi non-linier. Begitu. Selanjutnya contoh penerapannya ya untuk fungsi permintaan, penawaran sama keseimbangan pasar. Di situ contohnya fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 19 min P kuadrat, sedangkan penawarannya QS sama dengan min 8 ditambah 2P kuadrat. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Nah, setelah itu penyelesaiannya bagaimana? Nah, kita tadi udah belajar kalau keseimbangan pasar itu rumusnya QD sama dengan QS. Kita manfaatkan rumus keseimbangan pasar. Jika misalnya
terhadap barang yang bersangkutan dikenakan pajak spesifik sebesar Rp1 per unit, maka persamaan penawaran sesudah pengenaan pajak menjadi Q aksen S sama dengan min 8 ditambah 2 P min 1 kuadrat. Nah, tadi kan fungsi permintaannya, fungsi penawarannya itu kan min 8 ditambah 2P kuadrat. Nah, karena ada penambahan dikenakan pajak sebesar Rp1, makanya P-nya berubah, yang awalnya cuma P menjadi P min 1 kuadrat begitu. Terus kita hitung dan diperoleh Q aksen S sama dengan min 6 min 4P plus 2P kuadrat, sehingga diperoleh persamaan keseimbangan pasar yang baru, yaitu QD sama dengan Q aksen S. S-nya bukan QS yang pertama lagi, sekarang berubah menjadi Q aksen S karena ada tambahan pajak sebesar Rp1. Dan telah kita hitung di atasnya tadi, tinggal kita substitusi nilainya, sehingga diperoleh persamaan 2P kuadrat min 4P min 25. Setelah itu kita selesaikan dengan menggunakan rumus ABC, sehingga diperoleh P1 nya sama dengan 3,63 dan P2 nya sama dengan min 2,30. Nah, untuk P2 sama dengan min 2,30 itu karena merupakan bilangan irasional, jadi tidak memenuhi, sehingga yang kita ambil hanya P sama dengan 3,63, sehingga kita peroleh P nya sama dengan 3,63. Oke, selanjutnya P kita substitusikan kepada salah satu persamaan, bisa QD, bisa QS. Kita substitusikan. Di sini aku substitusikan ke QD, sama aja nanti hasilnya. Kita substitusikan QD sama dengan 19 min P kuadrat sama dengan diperoleh 19 dikurangi 3,63 kuadrat. Nah, diperoleh itu hasilnya 5,8231, dan aku bulatkan jadinya 5,82 gitu. Selanjutnya bisa dihitung juga beban pajak yang menjadi tanggungan konsumen, produsen, dan yang diterima oleh pemerintah. Nah, TK itu menunjukkan pajak yang ditanggung oleh konsumen, sedangkan TP itu yang ditanggung produsen, dan T besar itu pajak yang diterima oleh pemerintah gitu. TK sama dengan P aksen E dikurangi PE, berarti 3,63 dikurangi 3 sama dengan 0,63, dan TP sama dengan T dikurangi TK sama dengan 1 kurangi 0,63 sama dengan 0,37, dan T nya sama dengan Q aksen E kali T sama dengan 5,82 dikali 1 sama dengan 5,82. Nah, sama persis ya, sama fungsi linear yang kemarin yang telah kita pelajari. Jadi untuk pajak yang diterima konsumennya ada 0,63, yang diterima produsen, yang ditanggung bukan diterima, yang ditanggung konsumen itu 0,63, yang ditanggung produsen ada 0,37, dan yang diterima oleh pemerintah ada 5,82 begitu. Oke, itu tadi penjelasan materi mengenai fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Semoga video ini bisa bermanfaat dan memahamkan. Terima kasih. Sekian dari saya, Rizky Nur Fadilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.